Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Al-Husna Iqyani SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 3 tahap 2, tahun 2025, di LPTK Universitas Tidar Magelang, dengan NIM 2503070759, mengajar di SMP Negeri 2 Luksukun. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita ngapain dulu biasanya? Berdoa, ya kan? Tolong ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, dengan berdoanya kita barusan semoga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak Ibu semua. Nanti Ibu sebut namanya, tolong jawab hadir dan angkat tangan ya. Albia Alisa, Alif Aulia, Arya Prayuda, Aulia Putri, Dimas Hapian. Sakit? Sakit. Feby Elsawati, Jeffrey, Jihandra, Kenzi, Latifa, Leli, Lukman, Muhammad Aryansyah, Muhammad Dafa, Nairatul Dina, Naila, Nurul, Rafa, Safira Nur Safitri, Ulfita Dwi Rahmadana. Dah. Berarti satu orang yang nggak hadir ya. Indonesia tanah tumpah aku berdiri dari tanah ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Sebelum kita mulai, halo coba perhatikan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, mau mengulas kembali materi yang minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Ayo. Apa? Janji? Ya, betul. Ada lagi? Ya. Baik, berarti ingatannya kalian masih pada bagus-bagus ya. Masih ingat materi minggu lalu, berarti klasifikasi makhluk hidup adalah proses mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-ciri untuk mempermudah dan memahami hubungan antar spesies. Nah, jadi materi ekologi dan keanekaragaman hayati ini dia tidak jauh berbeda dari materi klasifikasi makhluk hidup, gitu. Sebelum kita masuk ke dalam materi ekologi dan keanekaragaman hayati, kita harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yaitu pertama, tujuannya menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan pengertian ekologi dan antar komponen ekosistem. Kemudian, mengidentifikasi tingkat organisasi kehidupan dalam ekosistem. Kemudian, menjelaskan keanekaragaman hayati dan tingkatannya serta contoh keanekaragaman hayati. Kemudian yang terakhir, memahami pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Ini adalah tujuan yang hari ini akan kita capai pembelajaran hari ini. Dah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah siap ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu, oke? Agar nantinya kalian tetap konsentrasi, tetap fokus ya. Coba semuanya berdiri. Nah, kita tepuk konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Udah, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Berarti udah konsentrasi, udah fokus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Mari kita saksikan bersama. Perhatikan ya.
Tadi kan kita semua udah menyaksikan ya video yang sudah Ibu tampilkan. Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video barusan yang kalian lihat tentang ekosistem? Ada yang lain? Iya, berarti pemahaman kalian, pendengaran kalian ini itu ya, mantap sekali. Beri aplaus dulu untuk teman kita. Di sini dikatakan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Makhluk hidup adalah organisme atau kumpulan organ yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, membutuhkan makanan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak. Nah, pertama, bernafas. Kita ini makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas ya. Energi yang kita peroleh itu dari proses pernapasan. Nah, kita kalau bernapas menggunakan apa? Hidung, paru-paru, mulut ya kan? Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua itu membutuhkan makan dan minum. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mendapatkan nutrisi dari makan dan minum dan juga untuk bertahan hidup. Kemudian bergerak. Bergerak ini di sini berarti proses perpindahan. Contohnya ketika kita berlari, itu bergerak nggak? Bergerak. Kemudian ketika kita melompat, itu bergerak, ya kan? Bertambahnya suatu kematangan ataupun kecerdasan dari fungsi tubuh. Misalnya kalau kita bayi itu hanya bisa nangis, ya kan? Lama-kelamaan bisa merangkak, bisa apa lagi? Jalan, dan masih banyak lagi, ya kan? Dah, selanjutnya ada di sini ekologi. Nah, ekologi di sini dikatakan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan kehidupannya. Nah, maksudnya apa? Berarti ekologi ini mempelajari tentang bagaimana sih organisme itu hidup dengan lingkungannya dan bagaimana organisme ini hidup dengan organisme lain. Contoh kayak tumbuhan. Tumbuhan ini gimana cara beradaptasi dengan cahaya matahari, kemudian hewan bagaimana dia berinteraksi mencari makan di lingkungannya. Kemudian di sini ada ekosistem. Ekosistem ini adalah apa? Berarti dia sistem dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Di sini ekosistem itu ada dua, yaitu dia memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di sini dikatakan komponen biotik ini berarti makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang sudah Ibu jelaskan tadi, dia memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu bernafas. Apalagi? Apa? Berkembang. Kemudian membutuhkan makan dan minum. Setelah itu apalagi? Berkembang biak, ya kan? Nah, contohnya kayak kita manusia. Kita manusia ini adalah makhluk hidup. Kemudian apalagi? Hewan. Setelah itu apalagi? Tumbuhan, kemudian bakteri, ya kan? Setelah itu ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik di sini dikatakan benda tak hidup. Berarti dia tidak memiliki ciri-ciri khusus, tetapi komponen abiotik ini dia menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Air, tanah, udara, ya kan? Terus cahaya matahari, suhu, dan masih banyak lagi. Setelah itu ada tingkatan organisasi kehidupan. Nah, jadi ekosistem ini dia memiliki tingkatan organisasi kehidupan. Apa itu tingkat organisasi kehidupan? Di sini dikatakan
dari yang paling kecil hingga yang paling kompleks. Berarti apa? Ya. Dah, berarti semua paham ya materi hari ini, jawabannya pun paham juga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada. Semuanya paham ya berarti ya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sekarang ya. Ini udah duduk berkelompok belum? Belum ya? Sekarang silakan anak-anak semua duduk berkelompok. Ini sudah kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian. Ini kelompok 1 kemarin ya kan? Ini kelompok 2. Setelah itu ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Nah, jadi di sini Ibu punya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ini nanti kalian tulis nama kelompok kalian, kemudian kelas, tanggal. Nah, ini ada 4 soal ya. Nantinya kalian jawab di sini. Ini kelompok 1. Udah. Ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 4. Dah. Di situ kalian baca dengan teliti apa soal-soalnya. Kalian jawab di kolom bawah soalnya itu ya. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Ditulis di kertas. Mana ini? Ayo gimana? Udah kelompok 3, udah siap? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana, udah paham? Udah paham? Ditulis nama kelompoknya itu di situ tulis. Sudah? Ini tanggal berapa sekarang? Ini gimana ini? Nggak apa-apa. Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, perwakilan aja ya, presentasikan hasil kerja kalian ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Soalnya baca, soalnya. Faktor yang mempengaruhi faktor udara, kualitas udara yang bersih ya, dan bakteri. Sudah, berarti kelompok 1 sudah menjawab soal nomor 1. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Nah ya. Gimana? Jika tumbuhan kurang air akan terjadi seperti layu, pertumbuhan terhambat, dan penggantian daun mengering. Biotik jauh lebih banyak, maka ekosistem akan mengalami ketidakseimbangan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil kerja kami. Berikan contoh nyata dari pengaturan tersebut. Dari pengaruh tersebut.
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu cahaya, suhu air, kelembapan, dan nutrisi. Sudah. Kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Ada? Ada yang ingin bertanya enggak? Tidak ada. Nah, berarti sudah dijawab ya oleh hakim perwakilan. Sudah, boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzi. Waalaikumsalam. Contoh interaksi antara makhluk hidup di lingkungan Anda. Keanekaragaman hayati, saling ketergantungan antar organisme. Oke, kelompok lain. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti cuma satu kelompok aja ya, kelompok satu. Baiklah, sudah selesai. Silakan tutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Pratama. Saya ada perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan peran masing-masing komponen dalam interaksi tersebut. Jawaban. Selama masa ini dibentuk tubuh, lebam berubah dan mulai mengembangkan sayap kaki, mata, dan antena. Antena. Dah. Kemudian ada lagi? Ada? Enggak ada. Selanjutnya tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sangat mengapresiasikan ya kerja kelompok kalian ya, karena kalian sudah semangat dan berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, kan pembelajaran kita ini sudah mau hampir berakhir ya. Di sini Ibu mau bertanya ya. Siapa yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Coba sebutkan. Ya, Hakim. Ya, kita sudah mempelajari tentang komponen abiotik dan komponen biotik. Kalau komponen abiotik ini apa? Benda tak hidup. Contoh, Ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan setelah belajar materi ekologi dan keanekaragaman hayati? Yang benar. Apakah ada hal yang membingungkan? Tidak ada. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang rantai makanan ya, masih masuk dalam materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Tolong kalian pelajari di rumah ya materi tersebut. Tadi kan kita udah bernyanyi, sekarang kalian masih semangat nggak?
Masih. Nah, biar lebih semangat lagi kita ice breaking ya. Nah, ice breaking tepuk pulang. Oke? Oke. Duduk aja ya. Ya, dah. Tepuk pulang. Oke lah, berarti masih pada semangat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas ya, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita jalan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baiklah, terima kasih untuk hari ini semuanya ya anak-anak. Jangan lupa kalian di rumah belajar ya. Oke, kita berjumpa lagi minggu depan. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.